Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apa makna kata memegang tangan dan kata terbesar dalam konteks bacaan Alkitab hari ini? Kamis 11 Desember 2025, Pekan Advent kedua. Tuhan penolong yang memegang tangan kita. Di tengah perjalanan Advent, Tuhan berfirman, "Aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu." Sementara Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai yang terbesar. Apa makna memegang tangan dan yang terbesar dalam bahasa aslinya? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Video ini terdiri atas 5 bagian, yakni 1. Kata-kata memegang tangan dan yang terbesar sebagai kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Hubungan dengan tradisi suci. 3. Panduan untuk aplikasi praktis. 4. Kesaksian sebagai sharing pengalaman iman pribadi. 5. Refleksi. Baiklah, saya sampaikan satu demi satu. Pertama, kata-kata memegang tangan dan yang terbesar sebagai kata-kata yang menyentuh dalam bacaan Alkitab hari ini. Dalam kitab Yesaya bab 41 ayat 13, Tuhan berkata, "Aku Oges, tangan kananmu." Kata Oges berarti memegang erat, menggenggam, tidak melepaskan. Hal ini merupakan gambaran Allah yang secara aktif dan setia memegang tangan kita, terutama saat kita lemah atau takut. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 11, Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai Mezon, lebih besar atau terbesar. Kata ini bukan hanya tentang ukuran, tetapi tentang keunggulan dalam peran dan panggilan. Yohanes adalah yang terbesar karena ia dipilih untuk memegang tangan sejarah keselamatan dan menunjuk kepada Mesias. 2. Hubungan dengan tradisi suci dan sekaligus Santo Damasus pertama. Mengapa yang dibahas ini berkaitan dengan tradisi suci? Karena gereja memahami bahwa Allah yang menggenggam tangan umatnya, Oges, juga bekerja melalui para pemimpin gereja yang setia untuk menjaga kemurnian iman. Santo Damasus I, Paus abad keempat, merupakan contoh nyata. Ia memegang erat tangan gereja di tengah kontroversi dengan menetapkan kanon Alkitab Latin yang disebut Vulgata melalui Konsili Roma tahun 382 Masehi. Keputusannya menjadi dasar Alkitab yang kita gunakan hingga kini.
Dengan demikian, August dan Maison bertemu dalam tradisi. Allah menggenggam gerejanya, sementara para pemimpin gereja seperti Yohanes Pembaptis dan Damasus I dipanggil menjadi yang terbesar dalam perannya masing-masing. Satu sebagai pembuka jalan, lainnya sebagai penjaga kemurnian firman. Hal ini berkaitan dengan peran historis Paus Damasus I dalam proses kanonisasi Alkitab, sekaligus menyangkut kaitan erat antara otoritas Alkitab dan tradisi yang hidup. 3. Pedoman untuk aplikasi praktis. Di Advent ini, Anda dan saya diingatkan bahwa Tuhan August menggenggam tangan kita dengan setia. Kita dipanggil menjadi Maison yang besar dalam kesetiaan pada panggilan kita, seperti Yohanes Pembaptis dan Damasus pertama. Persiapan hati untuk Kristus berarti mempercayakan diri pada genggamannya, sambil setia pada peran yang Tuhan berikan. Kesaksian sebagai sharing pengalaman iman pribadi, dari minat pribadi hingga menjadi pecinta Alkitab dan tradisi. Terkadang tradisi suci terdengar seperti sesuatu yang sangat jauh, terbungkus dalam bahasa Latin dan dokumen kuno. Namun demikian, saya menemukannya dalam pengalaman hidup sehari-hari. Justru tradisi suci itu ada dalam jejaring hidup orang-orang beriman pada umumnya, yang mengalirkan sabda Tuhan dari generasi ke generasi. Mengenai hal ini, awalnya hanya merupakan kerinduan pribadi. Dalam membaca Alkitab sendirian, saya juga mencari tahu melalui buku dan terkadang mengobrol dengan teman. Lalu Tuhan menjawab bukan dengan mukjizat dramatis, melainkan melalui struktur gereja yang sudah ada. Misalnya melalui kursus Alkitab di sejumlah tempat, seperti di Yogyakarta, Malang, dan khususnya yang paling membutuhkan waktu lama di Jakarta, baik terutama yang bernafas Katolik maupun ekumenis. Kesempatan mengikuti kursus Alkitab saya tempuh di Pendidikan Pemandu Kitab Suci PPKS Santo Petrus selama 6 bulan dan kursus Pendidikan Kitab Suci KPKS Santo Paulus selama 3 tahun. PPKS lebih banyak memberi bekal yang mengarah berkatekese berdasarkan Alkitab. KPKS banyak mendalami Alkitab secara holistik. Sementara itu, kursus yang sifatnya ekumenis saya peroleh dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Dari semua kegiatan belajar Alkitab tersebut, saya menyadari kerinduan saya bukan hanya urusan saya pribadi, melainkan bagian dari nafas gereja yang ingin umatnya dewasa dalam iman. Saya bukan hanya belajar teks, tetapi saya masuk ke dalam sebuah
aliran hidup dari PPKS ke KPKS. Lalu saya diutus bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya untuk aktif dalam misalnya komunitas Verbum Domini atau KVD. Saya saat ini berfungsi sebagai motivator, atau istilah sehari-hari yang digunakan adalah moderator dalam komunitas Verbum Domini ini. Inilah tradisi yang bekerja, sabda yang diteruskan, dihayati bersama, dan melahirkan komunitas yang hidup. Ketika saya mengajar di beberapa komunitas Alkitab atau mewakili Indonesia di pertemuan kitab suci se-Asia Tenggara misalnya, dalam acara Sub-Regional Meeting of the Catholic Biblical Federation Southeast Asia di Nha Trang, Vietnam, saya merasakan kesatuan tubuh Kristus yang nyata. Tradisi bukan sekedar warisan mati, tetapi jaringan hidup yang menjadikan saya sebagai seorang pribadi yang berkarya sehari-hari. Di tempat saya bekerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang dalam konteks ini dikaruniai kesempatan berjumpa dengan sejumlah pribadi-pribadi yang tepat, baik di dalam maupun di luar negeri, dan pada waktu yang tepat pula. Dalam konteks ini saya berjumpa dengan 1. Peserta kursus Alkitab, 2. Guru Alkitab, 3. Dosen Alkitab, 4. Anggota komunitas, 5. Aktivitas awam bidang Alkitab, 6. Sejumlah biaran biarawati, 7. Uskup, 8. Kardinal, 9. Paus, dan 10. Last but not least, anggota keluarga saya. Kami sekeluarga sebagai gereja terkecil. Peristiwa-peristiwa itu sangat istimewa, yang berlangsung dari gereja lokal hingga gereja universal. Yang berkaitan dengan gereja universal ini terjadi ketika saya mengikuti International Biblical Congress yang diselenggarakan oleh Catholic Biblical Federation di Roma. Di akhir acara kongres, saya diberi kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Paus Fransiskus. Ketika saya berdiri di hadapan Paus Fransiskus di Roma, saya memohon berkat untuk rosario dan salib kecil yang akan saya bagikan kepada keluarga dan teman-teman tertentu yang sangat saya percaya. Saya menyadari inilah tradisi dalam wujudnya yang paling hidup. Berkat yang mengalir dari Rasul Petrus melalui Paus, melalui gereja lokal, sampai komunitas kecil, di rumah kami, di keluarga kami. Saya sungguh-sungguh merasakan kesatuan tubuh Kristus yang nyata. Jadi, jika Anda bertanya, atau siapapun bertanya kepada saya, bagaimana tradisi suci itu bekerja? Inilah jawaban sederhana dari saya. Tradisi suci bekerja ketika kerinduan pribadi akan sabda Tuhan disambut oleh gereja, ditempa dalam komunitas, lalu mengalir kembali kepada umat, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengairi tanah yang haus akan air. Untuk di era sekarang,
Penggunaan teknologi digital seperti yang saya lakukan saat ini di depan Anda semua sangat efektif dan dapat menjangkau sebanyak mungkin pribadi. Kita semua bisa menjadi bagian dari sungai itu. Caranya sederhana. Dengan tetap setia membaca Alkitab, berbagi dalam komunitas masing-masing, baik offline dan atau online, dan membiarkan sabda itu menghidupi kita masing-masing hari demi hari. Berkaitan dengan perayaan Paus Damasus pertama pada hari ini, di mana beliau mempunyai peran besar dalam kanonisasi Alkitab yang digunakan hingga saat ini dan bersinergi dengan sharing pengalaman pribadi saya ini, saya berjumpa dengan Anda semua di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jangan lupa berikan respon Anda, tanggapan Anda, dan pendapat Anda di kolom komentar. 5. Refleksi. Percayalah, tangan Tuhan tak pernah lepas. Renungan ini menghubungkan tema genggaman Allah dengan kepemimpinan setia dalam gereja serta kaitan erat antara otoritas Alkitab dan tradisi suci yang hidup. Semoga renungan ini menguatkan keyakinan kita akan Allah yang tak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan sungguh menolong saya dan Anda dengan memegang tangan kita masing-masing. Dalam kaitan ini, sesuai dengan perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence atau AI yang sama-sama kita alami saat ini, dan tentu saja perkembangannya ke masa depan. Saya menggunakan platform digital ini untuk pelayanan saya berkaitan dengan Alkitab. Sehubungan dengan perkembangan teknologi digital dan AI ini, perkenankan saya mengajak Anda semua untuk mengenang pandangan Paus Benediktus ke-16 dan Paus Fransiskus mengenai eksistensi internet dan penggunaannya. Paus Benediktus ke-16 menekankan penggunaan media digital termasuk internet sebagai instrumen penting untuk mewartakan kabar gembira dan melawan degradasi pribadi, mendorong orang beriman untuk menjadi saksi yang berharga di dunia digital untuk menemukan kebenaran. Sementara itu, Paus Fransiskus berpandangan bahwa internet merupakan karunia Tuhan. Internet merupakan alat luar biasa yang memungkinkan koneksi berbagai informasi dan solidaritas seperti hadiah dari Tuhan. Internet juga merupakan peluang dan kebaikan. Teknologi harus digunakan untuk mempersatukan, membantu yang miskin, meningkatkan kualitas hidup, dan menyebarkan kebenaran. Sebagai penutup,
Subscribe, like, dan share channel Makna Tersembunyi Alkitab untuk menggali lebih dalam makna firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Salam sehat.